Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenikmatan yang sangat sungguh luar biasa yang tak terkira adalah kenikmatan keimanan kita, kenikmatan dan berislam, dan kenikmatan sehat. Semoga Allah segera akan mengangkat wabah ya yang melanda atau yang menjadi ujian bagi kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas seperti bagaimana biasanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, siswi SMA ya, seluruh sekepri yang dirahmati Allah ya. Pada pembahasan kali ini Ustazah akan sampaikan tentang apa itu musidah ya, lebih bagaimana tentang gerakan musidah itu seperti apa. Musidah adalah singkatan dari Muslimat Hidayatullah. Hidayatullah adalah sebuah gerakan perjuangan Islam al-jihadiyah, al-harokah, al-jihadiyah, al-islamiyah, yang memiliki tujuan utama menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi. Untuk mensukseskan tercapainya tujuan mulia tersebut, maka diperlukan dukungan penuh dari semua komponen terkait, termasuk di dalamnya Muslimat Hidayatullah sebagai organisasi pendukung yang bernaung di bawah organisasi induk Hidayatullah. Muslimat adalah merupakan sebuah pribadi utuh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengemban tanggung jawab untuk beribadah dan mengabdi kepadanya semata-mata. Nah, selain itu muslimat juga berperan sebagai seorang istri. Motivator utama perjuangan suami ya. Selanjutnya muslimat pun mengambil peran mulia sebagai ibu yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan generasi penerus umat. Nah, begitu pula sebagai pribadi yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala syarat dengan potensi-potensi kodrati, maka muslimat akan memanfaatkan potensi tersebut untuk mendukung keberadaannya sebagai anggota masyarakat. Nah, menyadari pentingnya eksistensi diri muslimat tersebut, diyakini bahwa muslimat mampu berperan sebagai salah satu pilar utama keberhasilan perjuangan menegakkan peradaban Islam. Jadi Muslimat Hidayatullah, jadi dakwahnya seperti apa? Jadi dakwah muslimat ini kita acuannya pada surat Quran, surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang diberi petunjuk. Visi musidah adalah membangun keluarga Qurani menuju peradaban Islam ya. Nah, misinya tadi yang pertama adalah menegakkan kalimat tauhid dengan lahirnya keluarga Qurani sebagai seorang muslimat, sebagai seorang muslimah ya. Jadi tugas seorang ibu adalah ibu sebagai tarbiyatul awlad, bagaimana dia bisa mendidik anaknya ya tentang mengenal Allah ya, karena tarbiyatul awlad ini adalah awalnya dari keluarga ya. Tentu saja peran seorang ibu di sini sangat menentukan sekali ya. Yang kedua, visinya adalah melaksanakan syariah Islam untuk segenap kaum muslimin. Nah, ini yang akan menjadi tantangan para kaum muslimat, bagaimana
kita sebagai seorang muslimat bisa senantiasa melaksanakan syariah Islam untuk segenap kaum muslimin, ya. Yang ketiga, mewujudkan kekuatan keluarga-keluarga muslim. Ya, jadi peran seorang ibu ini bagaimana dia bisa mewujudkan mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang bertauhid. Misi yang keempat adalah mewujudkan kekuatan muslimat dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi sebagai seorang muslimah, kita juga bisa mengambil peran, ya. Adapun profesi sebagai seorang muslimah adalah yang tidak melanggar dari syariah Islam. Yang pertama adalah menjadi seorang guru. Nah, jadi kita juga bisa berperan, ya, di berbagai bidang kehidupan. Profesi muslimat adalah, ya, menjadi seorang perawat, kemudian seorang pelajar, ya. Nah, sebelumnya tadi adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, kita juga menjadi seorang guru, menjadi seorang perawat, menjadi seorang dosen, menjadi seorang pedagang juga bisa, ya. Misi yang kelima adalah melahirkan kader-kader mujahidah untuk gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, salah satu misi kelima dari Muslimat Hidayatullah adalah bisa melahirkan kader-kader mujahidah untuk gerakan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ini kader-kadernya bisa juga kader-kader biologis, bisa juga kader-kader yang non biologis, seperti anak-anakku sekalian. Ini juga termasuk dari calon-calon kader, ya, yang akan melanjutkan gerakan the next generation of Musida. Nah, misi yang keenam adalah meningkatkan harkat, derajat, dan martabat kaum muslimin. Nah, konsep operasional pengkaderan di Muslimat Hidayatullah, yang pertama adalah tahapan awal adalah berikutan. Pertama, bina akidah, pemahaman bagaimana akidahnya, lurusnya akidah, ya. Setelah itu baru dari bina akidah tadi akan berbentuk sebuah halakoh tahlim, akan diikutkan ke jenjang marhala ula, kemudian nanti tahapan berikutnya ada marhala usto, dan seterusnya tingkatan marhala uya. Skemanya adalah skema kaderisasi Hidayatullah yang pertama materinya ini adalah tentang penanaman akidah yang benar, yaitu bersyahadat. Kedua adalah pengenalan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, pengenalan sejarah dan pemikiran Hidayatullah. Nah, lulusan dari ini akan menjadi pribadi muslim atau kader Hidayatullah. Yang kedua, alur skema kaderisasi berikutnya adalah Husto. Nah, materi Husto adalah memahami usul al-ilmu epistemologi Islam. Kedua, mendalami kandungan dari khittah Hidayatullah. Yang ketiga adalah memahami fenomena benturan peradaban dan sebab. Yang keempat adalah manajemen halakoh. Nah, lulusan dari Husto ini targetnya adalah kader, aktivis, pengurus, atau murabbi alumni ULA. Nah, untuk skema kaderisasi berikutnya yang tahap lebih tinggi lagi adalah namanya ulia, marhala ulia. Nah, materinya adalah penanaman tentang konsep peradaban Islam. Kedua adalah strategi pemenangan Islam. Yang ketiga adalah perbandingan ideologi. Nah, lulusannya bisa ini, yaitu leader atau pemimpin atau murabbi alumni Usto. Susunan kepengurusan, ya, Muslimat Hidayatullah Musida tahun 2015 sampai dengan 2020. Jadi secara organisasinya kita ada namanya pengurus pusat Muslimat Hidayatullah, ya. Pengurus pusatnya di bawah naungan Departemen Organisasi PP, ya, DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Nah, dari pengurus PP
ada lagi namanya pengurus wilayah. Nah, kalau bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu muslimat, kalau ibu-ibu ini ada bapak-bapak ada tambahan D di awalnya. Misalnya DPP ini Dewan Pengurus Pusat, ini khusus yang bapak-bapak. Nah, kalau musida namanya PP saja, Pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah. Kemudian ada turunan dari jalur koordinasinya ke bawah adalah DPW kalau yang untuk bapak-bapak, Dewan Pengurus Wilayah. Nah, kalau ibu-ibu muslimat cukup dengan PW saja, Pengurus Wilayah. Ini untuk khusus umahatnya. Nah, kemudian turunan dari jalur koordinasi yang ke bawahnya ada namanya PD. Ya, kalau bapak-bapak DPD, nah kalau ibu-ibunya istilahnya PD, pengurus daerah. Nah, pengurus daerah inilah inti dari ada salah satu penggerak ya, motornya organisasi dan sebuah dari organisasi. Nah, kalau PW ini adalah sebagai perpanjangan tangan dari pengurus pusat ya. Motor sebenarnya penggerak dari semua ini adalah pengurus daerah. Ibu akan perkenalkan siapa saja pengurus pusatnya, pengurus wilayahnya, dan pengurus daerahnya. Nah, kalau lingkupnya pengurus pusat ini seluruh Indonesia. Nah, kalau lingkup pengurus PW namanya wilayah ya. Berarti kalau Kepri ya, Kepri itu ada Batam, ada Bintan, ada Tanjung Balai, ada Tanjung Pinang ya, dan seterusnya. Nah, kalau daerah, pengurus daerah ini lingkupnya khusus pengurus daerah khusus Batam saja, khusus Tanjung Pinang, daerah Tanjung Pinang saja, khusus daerah Balai, dan seterusnya. Nah, ketua umum dari Muslimat Hidayatullah itu sendiri sekarang periode 2015-2020 adalah Dr. Anda Reni Susilawati MPDI. Sekretarisnya adalah Dr. Anda Leni Syahnidar Jamil. Bendaharanya Dede Agustina Ahmed AMD. Nah, di bawahnya susunan kepengurusnya ada Kabid Pembinaan dan Perkaderan. Ini oleh Ibu Insinyur Emi Fitoyanti. Kabid Pembinaan dan Perkaderan ini membawahi Departemen Perkaderan dan Pembinaan. Kedua, Departemen Dakwah. Nah, kemudian Kabid Pendidikan dan Sosial. Ini adalah yang dapat amanah adalah Ibu Neni Setiawati SS. Nah, dia membawahi Departemen Pendidikan, kemudian Departemen Sosial. Kemudian Kabid Organisasi dan Anisa. Ya, Kabid Organisasi Anisa ini membawahi Departemen Organisasi, kemudian Departemen Anisa. Nah, untuk pengurus wilayah periode 2015-2020 ketuanya adalah Syarifah Yusmila, dan sekretarisnya adalah Ibu Elizar, bendaharanya adalah Ibu Mulyani. Kemudian ada Kabid Pembinaan dan Perkaderan Ibu Kartika, Kabid Pendidikan dan Sosial Ibu Rifki, kemudian Kabid Organisasi dan Anisa adalah Ibu Eni Kusnita ya. Kemudian pengurus daerah khususnya Batam itu ketua PD-nya adalah Ibu Muyasaroh. Yang kedua, sekretarisnya adalah Ibu Rizfatul Wikayah. Kemudian sekretarisnya adalah Ibu Eni Nurfaizah, mohon maaf, yang bendaharanya adalah Ibu Rizfatul Wikayah. Kemudian Pembinaan dan Perkaderan adalah Ibu Nur Hasanah, pendidikannya adalah Ibu Nur Hayati. Kemudian Kabid Organisasi dan Anisanya adalah Ibu Nur Fadila dan Ibu Yolanda ya. Nah, sedikit Ibu akan menyinggung tentang Anisa. Jadi di Muslimat Hidayatullah juga ada namanya organisasi Anisa yang dibawahi langsung oleh Muslimat Hidayatullah. Anisa ini adalah satu organisasi para remaja yang mengakomodir kader-kader ya yang belum menikah pada umumnya. Maka kita kategorikan di sini dia masuk ke
organisasi Anissa. Yang karena Anissa ini kita akan mengakomodir mahasiswi ya, mahasiswi, ibu-ibu guru yang belum pada menikah ya, ini ikut bisa bergabung di dalam organisasi Anissa. Jadi programnya Anissa ini juga banyak ya, tentang hampir sama dia. Bagaimana di sini lebih banyak pemahaman tentang tauhid ya, pertamanya tentang tauhid juga, terus menghadapi bagaimana tentang kondisi zaman sekarang ini ya, bagaimanapun salah satu para pemudi ini juga menjadi sasaran dari orang-orang yang benci Islam. Jadi dia kalau mau menghancurkan suatu negara, maka sasaran pertamanya lah dia akan membunuh karakter dari para pemudi atau pemuda-pemuda Islam tersebut ya, dengan cara sekarang ini banyak sekali ya, lewat fashion, lewat food, lewat bermacam-macam ya. Karena dia orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dia akan serang pemuda-pemudi kita, dia akan coba menjauhkan pemuda-pemuda kita dari Islam, pemuda-pemuda dari mesin. Ini tujuan mereka. Jadi mereka cara menghancurkan Islam itu tidak dengan cara adu fisik lagi, tapi dengan cara halus seperti itu. Ini ada wadah ya, kita bikin wadah Anissa, bagaimana cara kita bisa membentengi diri ya, bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik ya. Tentu saja itu tadi, kita bisa juga menjadi seorang dai ya, itu tadi. Nah, para alumni yang mungkin sebagian, tidak semuanya, masih tetap di Hidayatullah ini, sebenarnya bisa ya, bisa tetap bergabung di Departemen Anissa ya, bikin namanya bisa juga channel ya, channel nanti untuk di wilayah Kepri ya, belum begitu kelihatan pergerakannya, tapi sebenarnya wadahnya itu sudah ada ya, tinggal bagaimana nanti untuk saling berkoordinasi saja. Nah, untuk pengurus Anissa wilayah ini adalah Ibu Eni Kusnita. Ini cakupan dia adalah wilayah ya, berarti kalau wilayah Kepri itu meliputi dari Batam, Bintan, Balai, Tanjung Pinang ya, kemudian ada Lingga, cuma Lingga belum ada struktur organisasinya ya. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan pengenalan Musida ya, Musida sekaligus tentang Anissa ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk Nanda sekalian. Yang pertama adalah visi Musida, kedua adalah visinya yang pertama, yang kedua adalah misinya, salah satunya saja dari beberapa poin tadi ya, ada beberapa poin. Nah, yang ketiga ketua umum pengurus Musida periode 2015-2020, pengurus wilayahnya ya, Muslimat Hidayatullah ya. Demikian berakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.